Marten Faiz batal debut untuk timnas Indonesia saat lawan Arab Saudi. Cara jitu Erick Thohir bangun kekompakan tim pelatih timnas Indonesia jelang kualifikasi Piala Dunia 2026. Gelandang timnas Indonesia banjir tawaran, Tom Haye tolak proposal tim Liga Belanda. Vietnam masih sewot karena timnas Indonesia dianggap remehkan piala AFF. PSSI sedang proses pemain keturunan baru untuk bela timnas Indonesia. Hadir saat FIFA Matchday September nanti. Halo football lovers, salam sehat sejahtera. Jangan lupa untuk subscribe channel kami ya dan juga nyalakan notifikasinya agar dapat berita terbaru seputar timnas Indonesia. Terima kasih. Marten Faiz batal debut untuk timnas Indonesia saat lawan Arab Saudi. Kiper FC Dallas, Marten Faiz, dipastikan batal debut untuk timnas Indonesia saat lawan Arab Saudi 5 September 2024 mendatang. Keinginan pecinta timnas Indonesia untuk segera melihat debut Marten Faiz agak sedikit tertunda. Kiper FC Dallas itu dipastikan gagal debut untuk timnas Indonesia saat lawan Arab Saudi. Hal ini dikatakan oleh salah satu anggota EXO PSSI Arya Sinulinga dalam channel YouTube pribadinya. Arya menjelaskan, pendaftaran pemain untuk laga lawan Arab Saudi sudah ditutup oleh AFC. Untuk laga Arab Saudi versus timnas Indonesia pada 5 September 2024, pendaftaran skuad telah ditutup per 5 Agustus. Sementara, proses Marten Faiz sudah eligible bisa membela timnas Indonesia dirilis FIFA per 18 Agustus 2024. Meski begitu, untuk laga lawan Australia pada 10 September 2024, timnas Indonesia bisa memainkan Marten Faiz. Menurut Arya, ada perbedaan dari laga perdana dari AFC. Untuk laga kedua hingga ke-10 kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran ketiga, pendaftaran pemain dibuka hingga H-7 sebelum pertandingan. Dengan begitu, Marten Faiz berpeluang menjalani debut di depan supporter Indonesia langsung. Pasalnya, laga timnas Indonesia versus Australia akan dilangsungkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Pada 18 Agustus 2024 lalu, Marten Faiz sudah menyatakan tidak sabar untuk bisa membela timnas Indonesia. Saya merasa senang berbincang dengan kalian, ucap Faiz dalam Instagramnya. Saya rasa ingin datang ke sana secepatnya, bermain secepatnya untuk tim nasional. Dan saya sangat bersyukur memiliki kesempatan ini dan bermain untuk Garuda. Saya tidak sabar untuk bertemu dengan kalian langsung. Kita ciptakan kenangan indah bersama, menyala abangku, tambahnya. PSSI sedang proses pemain keturunan baru untuk bela timnas Indonesia. Hadir saat FIFA Matchday September nanti. EXO PSSI Arya Sinulinga memastikan ada pemain keturunan baru yang merapat ke timnas Indonesia. Marten Faiz menjadi nama teranyar yang akan segera debut bersama skuad Garuda. Sebelumnya, proses tersebut sempat tertunda karena sang pemain sempat mencatatkan caps bersama timnas kelompok umur Belanda. Dan berita yang terbaru, PSSI memastikan ada pemain keturunan yang sedang mereka proses. Arya Sinulinga memberikan kepastian terkait kabar tersebut. Di saat ini masih belum bisa membuka identitas sang pemain sampai semua proses beres. Salah satu kendala yang membuat pemain tersebut belum bisa dilanjutkan prosesnya adalah terkait waktu. Pemain ini masih bermain untuk klubnya dan baru bisa terbang ke Indonesia pada FIFA Matchday September. Tentunya, dia harus mengikuti semua proses panjang agar bisa menjadi WNI. Arya menambahkan, masalah selanjutnya adalah terkait DPR. Meski sudah diproses pada bulan September, waktu tugas DPR periode ini akan berakhir pada bulan Oktober nanti. Otomatis, PSSI harus segera bergerak cepat agar sang pemain bisa segera tersedia untuk timnas. Namun, ini memberikan opsi bahwa pemain keturunan tersebut bisa tampil pada kualifikasi Piala Dunia pada bulan Oktober mendatang. 30 pemain timnas U20 Indonesia ke Korea, Indra Syafri masukkan lagi Ji Dabin. PSSI mengumumkan 30 pemain timnas U20 Indonesia untuk turnamen di Korea.
Melalui Instagram resmi federasi dan Erick Thohir, Timnas Indonesia mengumumkan skuad Timnas U20 Indonesia untuk turnamen di Korea Selatan. Turnamen ini adalah sekaligus untuk persiapan Timnas U20 Indonesia yang akan berlaga di kualifikasi Piala Asia U20 2025. Pelatih Timnas U20 Indonesia, Indra Syafri, memanggil 30 pemain dalam pemanggilan kali ini. Sebagian besar nama yang ada di daftar adalah bagian dari skuad Timnas U19 Indonesia yang menjuarai ASEAN Cup U19 2024. Tidak ada nama Welber Jardim dan Jens Raven dalam daftar. Keduanya telah kembali ke klub masing-masing. Namun, Indra Syafri memastikan Welber dan Raven akan tersedia saat kualifikasi Piala Asia U20 2025 nanti. Dalam pemanggilan kali ini juga tidak ada nama Kaviatu Rizky yang masih cedera ACL. Sementara ada nama Jidabin yang sebelumnya tak masuk skuad ASEAN Cup U19 2024. Timnas U20 Indonesia akan melawan Argentina, Thailand, dan Korea Selatan dalam turnamen tersebut. Indra Syafri menjelaskan dalam turnamen ini Timnas U20 Indonesia kembali memanaskan mesin sebelum kualifikasi Piala Asia U20 2024. Gelandang Timnas Indonesia banjir tawaran, Tom Haye tolak proposal tim Liga Belanda. Gelandang Timnas Indonesia, Tom Haye, menolak tawaran tim kasta tertinggi Liga Belanda yaitu Fortuna Sittard. Haye saat ini berstatus tanpa klub pasca meninggalkan SC Heerenveen setelah kontraknya habis bulan Juli lalu. Beberapa rumor langsung hadir karena pemain berusia 29 tahun tersebut memiliki potensi yang besar dengan pengalamannya. Dia sempat mengunggah foto sedang berada di markas AZ Alkmaar beberapa waktu lalu. Namun, hal tersebut dilakukan agar menjaga kondisinya sambil menentukan di mana karirnya akan berlanjut. Yang terbaru, Fortuna Sittard menjadi tim yang sudah mengirim tawaran kepada Tom Haye. Tim yang bermarkas di Fortuna Sittard Stadium tersebut memang dalam misi menjadi pemain di sektor gelandang. Haye masuk dalam bidikan mereka setelah harga yang ditawarkan oleh The Graafschap untuk Philip Gritses terlalu tinggi. Sang agen Wesley Verhoek memberikan apresiasi kepada tawaran yang diberikan Fortuna Sittard. Pihaknya sudah memutuskan untuk tidak melanjutkan proses negosiasi antara kedua pihak. Menurutnya, masih ada tim lain yang memberikan tawaran lebih menarik dan sedang mereka pertimbangkan. Apalagi, jendela transfer masih dibuka dan mereka memiliki waktu untuk menentukan yang terbaik. Mewakili Haye, Wesley menjelaskan bahwa pemainnya tersebut sedang melihat peluang selanjutnya. Dia memberikan sinyal bahwa The Professor ingin berkarir di luar negeri atau keluar dari Belanda. Beberapa rumor kemudian hadir seperti saat dia dikabarkan akan pindah ke Turki musim ini. Sebelumnya, Haye sempat bermain untuk tim asal Italia Lecce. Namun, dia kemudian kembali dan memperkuat tim di antaranya ADO Den Haag, NEC Breda hingga akhirnya berada di Heerenveen. Cara jitu Erick Thohir bangun kekompakan tim pelatih Timnas Indonesia jelang kualifikasi Piala Dunia 2026. Ya, skuad Garuda julukan Timnas Indonesia akan segera memulai perjalanan di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pada ajang itu, Timnas Indonesia tergabung di grup C bersama dengan Jepang, Australia, Bahrain, Arab Saudi, dan Cina. Babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia akan berlangsung 5 September 2024 dan berakhir pada 10 Juni 2025. Ajang ini memiliki format kandang dan tandang. Jelang babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Timnas Indonesia melakukan pemusatan latihan pada akhir Agustus 2024. Tetapi, sebelum agenda itu, Erick Thohir berusaha mengompakkan tim pelatih lebih dahulu. Hal itu ditandai dia menyempatkan makan malam bersama. Malam tadi mengajak Coach Shin Tae-yong dan seluruh asisten pelatih menikmati makan malam khas Korea di Modern Korea Steakhouse, tulis Erick Thohir.
Erick Thohir mengatakan dalam makan malam itu ada sedikit diskusi ringan tentang timnas Indonesia. Tentunya, pembahasan mengulas soal persiapan yang akan dilakukan tim itu dalam waktu dekat. Kami juga membahas persiapan lebih detail timnas Indonesia dalam menghadapi Arab Saudi dan Australia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, ucap Erick Thohir. Erick Thohir mengatakan, timnas Indonesia tentunya butuh dukungan dan doa untuk laga pada September 2024 dalam ajang tersebut. Sebab, tim itu akan melawan Arab Saudi pada 6 September dan Australia pada 10 September 2024. PSSI janjikan kabulkan permintaan Sinteyong jelang kualifikasi Piala Dunia 2026. Anggota EXO PSSI Arya Sinulinga optimis timnas Indonesia akan menggunakan pesawat khusus dalam bertugas di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Indonesia memiliki jadwal yang sibuk pada bulan September dan Oktober mendatang. Pasukan Sinteyong akan bertandang ke Arab Saudi, Bahrain, dan Cina. Dengan waktu yang mepet tentu jadi tantangan tersendiri bagi PSSI untuk memberikan jadwal penerbangan yang baik agar pemain bisa nyaman sebelum bertanding. Arya Sinulinga memberikan gambaran terkait rencana keberangkatan timnas Indonesia. Dalam laga tandang ke markas Arab Saudi, setidaknya H-3 semua pemain sudah tiba. Bertanding tanggal 5 September, semua pemain langsung terbang ke Indonesia pada tanggal 6 September dini hari. Ini sesuai dengan permintaan langsung dari Sinteyong. Demi mempersiapkan rencana tersebut, PSSI sudah bertemu langsung dengan pihak maskapai Garuda. Pembicaraan ini terkait rute terbaik timnas karena mereka tanggal 10 sudah harus berduel melawan Australia. Terakhir, penerbangan khusus akan dipersiapkan jelang bertandang ke markas Bahrain dan Cina. Sebelumnya, timnas Cina yang memindahkan venue laga yang jauh dari Beijing membuat tidak ada penerbangan langsung ke sana. Akibatnya, PSSI akan memberikan pesawat khusus yang akan terbang dari Bahrain langsung ke Cina untuk mengakomodasi agenda skuad Garuda. Vietnam masih sewot karena timnas Indonesia dianggap remehkan Piala AFF. Timnas Indonesia dianggap meremehkan Piala AFF, lalu memuji Thailand karena sangat serius mempersiapkan diri menuju turnamen Asia Tenggara itu. Federasi Sepak Bola Thailand, Madam Phang, mendeklarasikan selain mengejar level Asia, dalam waktu dekat timnas juga harus menjaga posisi di Asia Tenggara dan mempertahankan gelar juara Piala AFF. Keseriusan tersebut didemonstrasikan Thailand melalui persiapan mereka untuk Piala AFF tahun ini, yang berlebar balu dengan nama ASEAN Cup. Tim dari negeri pagoda emas itu akan bersaing dengan lawan-lawan berkelas dalam 3 bulan berturut-turut pada September, Oktober, dan November 2024. Menurut Tan Nien, Thailand sangat serius menghadapi pertandingan melawan timnas Vietnam. Meski kedua tim itu mengalami pasang surut, dunia sepak bola Thailand selalu menganggap Vietnam sebagai rival paling berat di Asia Tenggara dalam beberapa tahun terakhir. Vietnam juga menjadi satu-satunya tim yang mampu menjuarai kejuaraan Asia Tenggara dalam 10 tahun terakhir. Media Vietnam mengingatkan Indonesia meski Piala AFF bukan bagian dari jadwal kompetisi tahunan FIFA, juga bukan turnamen dalam sistem Federasi Sepak Bola Dunia, tetapi turnamen itu tetap memiliki daya tarik tersendiri. Media itu lantas menyindir timnas Indonesia yang dinilai meremehkan Piala AFF karena tidak akan mengirimkan skuad senior terbaik. Baru gabung di klub Thailand, Ronaldo Kuate langsung bukukan gol untuk Muang Thong United di laga uji coba. Muang Thong United tampil dalam laga uji coba tertutup lawan tim kasta ketiga, Assumption United FC. Laga tersebut digelar pada Senin 19 Agustus 2024. Pertandingan tersebut jadi ajang pemanasan bagi para pemain yang tidak tampil di laga pekan kedua Liga Thailand. Kala itu, Muang Thong United berhasil menang 1-0 atas Lampun Warrior pada Minggu 18 Agustus 2024 di Liga Reguler. Ronaldo Kuate dan kolega
sukses menang telak pada laga uji coba ini. Muangthong United menang 4 gol tanpa balas. Ronaldo Kuate menyumbang 1 gol dalam laga ini. Pemain timnas Indonesia tersebut membukukan gol keempat dalam kemenangan tersebut. Pada babak pertama, Muangthong United sudah unggul 3 gol tanpa balas melalui hat-trick Tirapol Yayai. Pada babak kedua, Muangthong United tidak mengundurkan ke kanan. 1 gol tercipta dari keberhasilan Muangthong United mematahkan serangan tim lawan di areanya sendiri. Tak berpikir lama, Ronaldo Kuate yang berdiri bebas berhasil melepaskan tendangan keras yang merobek jala gawang Assumption United. Usai unggul 4 gol, Muangthong United tidak mengundurkan serangan. Skor 4 gol tanpa balas tidak berubah hingga akhir waktu. Sejauh ini, Ronaldo Kuate belum tampil untuk Muangthong United di ajang resmi. Pemain 19 tahun sudah melewati 2 pertandingan di laga Thailand itu. Saat ini, pemain timnas Indonesia sudah melewatkan saat Muangthong United menantang Nakhon Ratchasima dan Longfun Warrior. Ronaldo Kuate memang pemain baru di skuad Muangthong United. Kedatangannya diresmikan pada Selasa, 7 Agustus 2024. Pemain 19 tahun tersebut bakal menghadapi kuota ASEAN terakhir untuk Liga Thailand. Ronaldo Kuate bakal mengenakan nomor punggung 99 di Muangthong United. Terungkap, ini alasan Shin Tae-yong tidak panggil Elkan Bagot ke timnas Indonesia untuk lawan Arab Saudi dan Australia. Kini sudah diketahui apa alasan pelatih asal Korea Selatan itu tidak memanggil Elkan Bagot. Ini sudah kedua kalinya Elkan Bagot tidak dipanggil ke timnas Indonesia oleh Shin Tae-yong. Awalnya tidak dipanggil Elkan Bagot itu karena diduga rasa kekecewaan Shin Tae-yong. Elkan Bagot tidak merespon panggil Shin Tae-yong untuk membela timnas U23 Indonesia melawan Guinea pada laga playoff Olimpiade Paris 2024, 9 Mei 2024. Dari sana, Elkan Bagot sudah tidak lagi dipanggil pelatih berusia 53 tahun itu ke timnas Indonesia. Shin Tae-yong rencananya akan memanggil 26 pemain ke timnas Indonesia dan tidak ada nama Elkan Bagot. Kalau berkaitan dengan Elkan Bagot, dari 26 pemain timnas Indonesia yang dipanggil memang tidak ada nama dia, kata Ketua Badan Tim Nasional Sumarji kepada awak media. Sumarji menambahkan, sejatinya ia tidak tahu secara pasti apa alasan Shin Tae-yong tak memanggil Elkan Bagot. Meski begitu, kata Sumarji tidak dipanggilnya Elkan Bagot karena alasan teknis. Memang di lini belakang timnas Indonesia sudah saat penuh. Di lini belakang sudah ada Jordi Amat, Justin Hubner, Rizky Ridho, Muhammad Ferrari, dan Jay Itzes. Belum lagi ada Nathan Chu Aon dan Sandy Walsh yang bisa bermain di posisi tersebut. Shin Tae-yong juga hanya boleh membawa 23 pemain untuk menghadapi Arab Saudi dan Australia. Itu berarti akan ada 3 pemain yang dicoret Shin Tae-yong. Dan kenapa tidak ada, itu adalah perhitungan teknis tim kepelatihan Shin Tae-yong sendiri. Dan tentu berkaitan dengan teknis, kami tidak bisa campuri, ucap Sumarji. Striker Jepang di Piala Dunia 1998 prediksi timnas Indonesia bisa beri perlawanan negaranya dan lolos Piala Dunia 2026. Pelatih PSS Sleman, Wagner Lopez adalah juga merupakan ex-pemain timnas Jepang pada 1997-1999. Wagner Lopez yang merupakan pemain naturalisasi asal Brasil itu memprediksi timnas Indonesia bisa memberi perlawanan kepada negaranya. Saya belum pernah lihat timnas Indonesia main, cuma saya lihat highlight sebelum saya datang ke sini, kata Wagner Lopez saat ditemui di Stadion Manahan. Pemain Indonesia punya power, punya kecepatan. Biarpun itu timnas Jepang punya kualitas teknik yang bagus, tapi saya pikir akan jadi pertandingan seru lawan timnas Indonesia, tambahnya. Wagner berharap timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026 demi kemajuan sepak bola nasional. Kalau saya ingin lihat timnas Indonesia main, kata Wagner Lopez.
Dan saya pikir itu bagus untuk sepak bola Indonesia kalau timnas bisa lolos ke Piala Dunia 2026, tambahnya. Wagner Lopez merupakan striker yang dinaturalisasi Jepang saat mereka pertama kalinya lolos ke Piala Dunia 1998. Wagner Lopez saat itu sudah lebih dari 10 tahun bermain untuk berbagai klub Liga Jepang. Ia mendapatkan kewarganegaraan Jepang pada 1997, sehingga bisa bermain di Piala Dunia 1998 di Prancis. Ditanya soal kebijakan naturalisasi yang kini juga diterapkan timnas Indonesia, Wagner Lopez menjawab hal tersebut adalah biasa di tengah globalisasi saat ini. Yang jelas menurut Lopez akan bagus jika Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026 karena akan berpengaruh pada perkembangan sepak bola nasional. Jadi saya pikir itu menjadi hal yang sangat biasa di masa sekarang dan itu membuat timnas Indonesia semakin kuat, kata Lopez. Namun demikian, Lopez mewanti-wanti agar PSSI tidak melupakan pengembangan pemain lokal di dalam negeri. Pemain naturalisasi juga perlu memberikan contoh yang baik untuk pengembangan sepak bola Indonesia. Kita tidak boleh melupakan perkembangan pemain lokal yang juga harus memiliki perkembangan yang bagus, ujar pelatih berusia 55 tahun itu. Jadi pemain naturalisasi harus memberikan contoh yang baik untuk pemain lokal untuk kedepannya sepak bola Indonesia bisa lebih baik, imbuhnya. Alasan pelatih Oxford United datangkan Marcelino Ferdinand, dia banyak talenta yang kami cari. Pelatih Oxford United, Des Buckingham, membeberkan alasannya mendatangkan Marcelino Ferdinand. Marcelino Ferdinand sempat kesulitan mencari klub baru usai kontraknya tidak diperpanjang oleh klub asal Belgia, KMSK Deinze. Hingga akhirnya, pemain asal Surabaya, Jawa Timur, itu resmi didatangkan klub kasta kedua Liga Inggris. Des Buckingham memuji penampilan Marcelino Ferdinand. Pelatih asal Inggris itu sudah mengetahui karakter permainan dari pemain berusia 19 tahun tersebut. Des Buckingham sempat mencari tahu informasi tentang Marcelino Ferdinand. Banyak pemberitaan yang memuji penampilan dari mantan pemain Persebaya Surabaya tersebut. Marcelino adalah pemain yang sangat menonjol. Banyak berita di Asia menyebutkan bahwa dia adalah salah satu pemain muda terbaik yang sedang berkembang, kata Des Buckingham. Des Buckingham yakin Marcelino Ferdinand bisa berkembang bersama Oxford United. Pelatih berusia 39 tahun itu menerima dengan baik kehadiran Marcelino Ferdinand. Jadi ini adalah kesempatan yang baik menjadikannya bagian dari apa yang kami lakukan, kata Des Buckingham. Mantan pelatih Mumbai City FC itu sudah tidak sabar untuk memberikan taktik dan strategi kepada Marcelino Ferdinand. Semangatnya yang masih muda diharapkan bisa membantu Oxford United bisa lebih berkembang. Dia adalah pemain penyerang yang sangat menarik. Saya sangat senang bisa melihat bagaimana perkembangannya, kata Des Buckingham. Terakhir, mantan pelatih timnas U20 Selandia Baru itu mengakui bahwa Marcelino Ferdinand merupakan pemain yang dicarinya selama ini. Marcelino Ferdinand saat ini sudah berada di Inggris untuk bergabung bersama klub milik Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, tersebut. Marcelino memiliki banyak talenta yang kami cari dalam seorang pemain. Kami lihat dia memiliki hasrat yang nyata untuk ingin berkembang dan memanfaatkan kesempatan ini, tutup Des Buckingham. Dikaitkan dengan timnas Indonesia, Tristan Gooijer akui sudah dihubungi PSSI. Dikatakan dengan timnas Indonesia, bek Ajax Amsterdam yang sedang dipinjamkan ke PEC Zwolle, Tristan Gooijer mengaku sudah dihubungi PSSI. Kabar itu disampaikan ex-pesepak bola asal Indonesia yang pernah bermain di Belanda, Yusa Nugraha. Ia ada kontak dengan PSSI, kata Tristan Gooijer kepada Yusa Nugraha. Mengutip dari channel YouTube Yusa Nugraha, nama Tristan Gooijer pertama kali mencuat ketika timnas Indonesia U20 bersiap main di Piala Dunia U20 2023.
Ia disebut-sebut bakal dinaturalisasi bersama sejumlah pemain keturunan lain. Meski akhirnya tidak sampaian, kabar Tristan Go Oijer hendak dinaturalisasi kembali mencuat pada medio Juni 2024. Saat itu, ia mengunggah foto sedang liburan di Canggu, Bali. Tak sampai di situ, pemain yang biasa mentas sebagai fullback kanan dan back tengah ini melakukan video call dengan staf ahli Kemenpora, Hamdan Hamadan. Namun, nasib kurang baik dialami pesepak bola 19 tahun ini. Ia mengalami cedera lutut bersama PEC Zwolle baru-baru ini. Di akun Transfermarkt, Tristan Go Oijer diperkirakan baru pulih pada awal Januari 2025. Saya harus memberikan kabar yang sedikit buruk tentang Tristan Go Oijer. Ia mengalami cedera parah. Jika cedera lutut, dibutuhkan waktu pulih sekira 8-10 bulan, lanjut Yusa Nugraha yang kontak-kontakkan dengan Tristan Go Oijer via direct message Instagram. Kabar cederanya Tristan Go Oijer pun disampaikan di akun Instagram PEC Zwolle @pezwolle. Kabar buruk, Tristan Go Oijer mengalami cedera lutut serius dan takkan beraksi sampai sementara waktu, tulis akun @pezwolle. Sekarang harapannya Tristan Go Oijer segera pulih dari cedera yang dialami. Berhubung masih muda, Tristan Go Oijer membutuhkan menit bermain yang banyak demi meningkatkan pengalaman bermainnya.